Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani Saputri dengan NIM 0801118118232802. Pada video kali ini, saya akan membahas transformasi geometri dengan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih transformasi geometri itu. Transformasi geometri adalah suatu proses dalam matematika yang mengubah posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek geometri tanpa menghilangkan sifat-sifat dasarnya. Jika diuraikan, kata transformasi berarti perubahan bentuk atau perubahan keadaan, sedangkan geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, sudut, bidang, bangun datar, dan bangun ruang. Transformasi geometri dapat dipahami sebagai perubahan yang diterapkan pada objek-objek geometri sehingga objek tersebut mengalami pergeseran, pemutaran, pembalikan, atau pembesaran pengecilan, namun tetap mempertahankan karakteristik penting seperti bentuk dasar dan proporsinya. Nah, transformasi geometri ini mencakup beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, translasi, yang artinya menggeser objek tanpa mengubah arah atau bentuk. Yang kedua ada rotasi, yaitu memutar objek terhadap suatu titik pusat dengan sudut tertentu. Yang ketiga ada refleksi, mencerminkan objek terhadap garis tertentu sehingga menghasilkan bayangan. Yang keempat, dilatasi, yaitu memperbesar atau memperkecil ukuran objek berdasarkan faktor skala tertentu. Nah, secara keseluruhan, transformasi geometri membantu memahami bagaimana sebuah objek dapat berubah tempat atau ukuran dalam sistem koordinat, namun tetap mempertahankan keteraturan dan sifat-sifat geometri yang mendasarinya. Nah, contohnya saat kita bercermin, ada diri yang asli dan ada bayangan kita di cermin. Kalau dalam transformasi geometri, posisi awal misalnya diri kita saat bercermin adalah X, Y, sedangkan posisi akhir atau diri kita di dalam cermin dinotasikan dengan X aksen, Y aksen. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam matriks dari transformasi geometri itu. Yang pertama ada matriks translasi. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Jadi, titik itu hanya digeser atau dipindah tanpa diputar atau mengubah ukurannya. Sama halnya ketika di kelas, misalkan ada aturan geser tempat duduk setiap seminggu sekali. Nah, kita hanya bergeser tempat duduk tanpa mengubah arah yang awalnya menghadap papan tulis menjadi membelakangi papan tulis. Begitu konsepnya. Nah, dan ukuran tubuh kita tetap dengan ukuran seperti itu. Tidak tiba-tiba baru pindah, langsung mengecil atau membesar. Nah, dari gambar di samping, kita bisa tahu nih kalau posisi awal kita duduk ditandai dengan A, sedangkan posisi kita di tempat duduk baru ditandai dengan A aksen. Sekarang coba tentukan titiknya dilihat dari garis koordinat di samping, maksudnya ya. A 1,1 menjadi A aksen, 1 ditambah 4,1 sama dengan A aksen 5,1. Nah, sekarang kalau duduknya geser ke belakang, selama masih berada pada sepanjang garis lurus, maka tetap dikatakan sebagai translasi. Berarti akan diperoleh hasil pergeseran ke tempat duduk di belakang yaitu A 1,1 jadi A aksen, 1,1 ditambah 2 sama dengan A aksen 1,3. Nah, dari ilustrasi di samping diperoleh konsep dan rumus dari transformasi geometri dengan matriks translasi, yaitu suatu titik A, X, Y digeser atau ditranslasi sejauh T, A, B, A kanan kiri atau B atas bawah
akan menghasilkan A aksen X tambah A, Y ditambah B atau A aksen X aksen, Y aksen. Nah, X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y tambah B, X aksen dan Y aksen itulah yang akan dibawa ke dalam bentuk matriks. Maka bentuknya akan seperti berikut. Nah, terlihat pada layar ya, yaitu matriks 2 kali 1, X aksen Y aksen sama dengan eh, matriks 2 kali 1 XY ditambah matriks 2 kali 1 AB. Nah, untuk matriks 2 kali 1 X aksen Y aksennya yaitu peta atau bayangan, dan untuk matriks 2 kali 1 XY-nya itu sebagai titik awal, dan matriks 2 kali 1 AB-nya itu sebagai pergeserannya. Nah, selanjutnya ada matriks refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan perpindahan yang sifatnya seperti cermin. Coba lihat ilustrasi bercermin di samping. Nah, itu salah satu contoh dari refleksi, atau coba perhatikan titik pada garis koordinat di bawah ini yang terlihat pada layar. Nah, selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi terhadap sumbu X berarti sumbu X adalah cerminnya. Pada ilustrasi yang sebelumnya tadi ya, refleksi terhadap sumbu X digambarkan oleh titik berwarna merah, yaitu A 4,3 dengan refleksinya A aksen 4,-3. Jadi, yang berubah adalah Y-nya, yang awalnya positif menjadi negatif, begitupun sebaliknya, yaitu X, Y jadi X, min Y. Kalau dibuat bentuk matriksnya, maka akan seperti ini. Matriks 2 kali 1 X aksen Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 1, 0, 0, min 1 dikali matriks 2 kali 1 XY sama dengan matriks 2 kali 1 XY. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y ini berarti yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Pada ilustrasi yang tadi ya, refleksi terhadap sumbu Y digambarkan oleh titik berwarna biru, yaitu B min Y,5, min 5,5 dengan refleksinya B aksen 5,5. Jadi yang berubah adalah X-nya yang awalnya negatif menjadi positif, begitupun sebaliknya, yaitu X, Y jadi min X, Y. Nah, untuk rumusnya yaitu terlihat pada layar ya. Nah, selanjutnya ada matriks rotasi. Nah, rotasi atau perputaran merupakan bentuk transformasi geometri dengan cara memutar titik sebesar theta derajat. Ada yang diputar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan theta, dengan catatan bahwa titik pusatnya adalah 0. Supaya semakin mudah dalam memahami konsep rotasi, coba perhatikan ilustrasi yang ada pada layar. Nah, di sini ada matriks rotasi, rumus untuk matriks rotasi 90 derajat, yaitu bisa dilihat pada layar. Setelah itu ada matriks rotasi 180 derajat, untuk X, Y itu jadi min X, min Y, dan ada matriks rotasi 180 derajat untuk X, Y jadi Y, min X. Nah, ada juga matriks rotasi theta. Nah, lalu bagaimana kalau titik yang mau dirotasi tapi tidak diketahui derajat pastinya? Di sini kita bisa menggunakan matriks rotasi theta, yaitu rumusnya matriks 2 kali 1 X aksen Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 cos theta min sin theta cos theta dikali matriks 2 kali 1 XY. Nah, selanjutnya ada matriks dilatasi. Nah, dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu titik atau objek pada matriks dilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0. Kita bisa ambil contoh suatu titik A 2,3, kemudian didilatasi dengan skala K sama dengan 2, dan akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Maka dapat menentukannya dengan cara di bawah ini.
Lihat titik yang warna merah pada layar. Hasil bayangan dari titik A 2,3 adalah aksen 4,6. Sama aja kalau kita mau mengubah skala K-nya menjadi K sama dengan 3, berarti kita tinggal kalikan titik A dengan skala K sama dengan 3 menjadi aksen 6,9. Nah, sekarang bagaimana kalau skalanya negatif? Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yang tadi ya, lihat titik warna biru. Di situ ada titik B 3,1 dengan skala K sama dengan min 2. Dari titik itu, kalikan aja titik A dengan skala K. Hasil bayangan titik tersebut adalah B aksen min 6, min 2. Nah, dari contoh ilustrasi yang tadi, kita bisa menuliskan rumusnya menjadi eh, X aksen, Y aksen jadi K, K dikali X, K dikali Y. Yaitu matriks 2 kali 1 X aksen, Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 di sini ada K 0, 0K, dan dikali matriks 2 kali 1 XY. Lalu bagaimana dengan matriks dilatasi dengan faktor skala K dan pusat A, B? Coba perhatikan ilustrasi yang di samping ini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menghitung dilatasi dari pusatnya 0, sekarang kita akan menghitung dari pusat A, B. Sehingga rumus yang digunakan adalah di sini ada matriks 2 kali 1 X aksen Y aksen sama dengan K dikali matriks 2 kali 2, K dikali X kurang A, Y dikurang B ditambah matriks 2 kali 1 AB. Selanjutnya ada matriks 2 kali 1 X aksen Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 K 0, 0K dikali matriks 2 kali 1 eh, eh, dikali X kurang A, Y kurang B dikali matriks 2 kali 1 AB. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.